31. Hari yang dihiasi dengan canda tawa begitu mengiringi keluarga Georgino, semenjak kehadiran si kembar Agatha dan Damian, benar-benar telah mengubah kehidupan di kediaman Alexander. Al yang memang pada dasarnya adalah pria yang kaku, sedikit bicara dan jarang tersenyum itu, kini benar-benar telah banyak berubah. Namun sayangnya sifat ramah tamahnya itu hanya ia tunjukkan untuk orang terdekatnya saja, sedangkan untuk orang di luar sana Al masih tetap pada sifat dinginnya. Di pagi hari yang membahagiakan ini pria blasteran Indonesia, Inggris yang belum genap 1 bulan menjadi seorang dedi ini, nampaknya begitu sangat bahagia dengan ditemani kedua putra kembarnya. Emuah, kedua putra dedi ini sudah wangi ya? Seru Al dengan mencium pipi gembul kedua putranya. Nampak si kembar baby Agatha dan baby Damian memperhatikan wajah tampan dedinya. Terlihat Damian sedang mainkan lidahnya, entah apa yang ingin bayi mungil itu lakukan. Ada apa boy, kenapa menjulurkan lidahmu seperti itu Tanya Al pada Damian dengan memberikan ciuman yang bertubi-tubi pada pipi gembulnya. Entah disengaja atau tidak Agatha menggerak-gerakkan kaki mungilnya, seolah bayi mungil itu juga ingin diperlakukan sama seperti saudara kembarnya. Al yang melihat tingkah Agatha menjadi tersenyum. Kamu kenapa boy? Kamu cemburu pada kembaran Kamu juga ingin dicium dedi? Tanya Al pada Agatha dan Al pun berganti mencium pipi gembul Agatha. Rupanya kalian ini, sengaja ya ingin mengerjai dedi, awas kalian ya, emuah. Seru Al dengan mencium kedua putranya lagi. Aksi Al ini tentu saja tidak diketahui oleh dirinya. Devina yang sedari tadi mengintip dari balik pintu ruangan kerja putranya menjadi tersenyum. Hatinya benar-benar sangat bahagia dan begitu menghangat melihat kebersamaan sang putra dengan anak-anaknya. Mama tidak menyangka Al, jika kamu akan berubah seperti ini, tidak ada lagi Al yang dingin. Batin Devina tersenyum. Sedangkan di lain tempat tepatnya di kamar pribadi milik Al, terlihat Adinda seperti sudah bersiap-siap. Sebenarnya Adinda masih bingung kenapa dirinya disuruh berpakaian rapi seperti ini. Padahal kan dirinya hanya di rumah saja tidak kemana-mana. Ya, Adinda yang sudah mandi di waktu subuh tadi dan sudah berpakaian rapi, malah disuruh mandi lagi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih mahal. Sebenarnya hari ini ada acara apa sih? Kenapa aku harus berpenampilan sebagus ini? Aku kan tidak kemana-mana. Gumam Adinda yang sedari tadi merasa bingung. Hampir 30 menit lamanya Adinda berada di kamar itu, hingga sesaat kemudian pintu kamar pun dibuka. Ceklek. Terlihat Al mulai masuk dengan menggendong baby Agatha, dan dari belakang tubuh Al pun juga nampak Devina yang ikut berjalan dengan menggendong baby Damian. Adinda. Panggil Al. Iya tuan. Sahut Adinda. Kamu sudah siap? Tanya Al. Adinda mengernyit bingung. Ia tak paham maksud dari pertanyaan tuannya. Siap. Siap kemana tuan? Tanya Adinda. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sahut Al. Adinda pun hanya mengikuti saja, ia tidak mau bertanya apalagi, karena bertanya pun percuma, Tuan Alnya tidak akan menjawab. Ayo sayang. Seru Devina dengan memegang lengan Adinda. Iya ma. Sahut Adinda. Akhirnya ketiganya pun keluar dari kamar mewah itu. Adinda terus melangkahkan kakinya dengan mengikuti langkah Nyonya Devina dan juga Tuan Alnya. Satu persatu anak tangga itu dituruni. Hingga saat dirinya telah hampir sampai di ruang tamu, terlihat 3 sosok pria dan juga seorang gadis yang sudah duduk di sana. Adinda sudah tahu siapa gadis itu dan juga 2 orang pria yang duduk di sana. Namun saat Adinda memperhatikan sosok pria yang satunya lagi membuat Adinda merasa tak asing dengan pria itu. Adinda yang melihat punggung pria parubaya itu, membuat Adinda tidak bisa melihat wajahnya. Selamat pagi. Seru Al pada semua orang yang ada di ruang tamu itu. Selamat pagi. Sahut mereka. Ayah,
Vita, kenapa tidak bilang sama Adinda kalau ayah dan Vita ingin ke sini? Tanya Adinda. Namun sang ayah dan sahabatnya Vita hanya tersenyum pada Adinda. Sedangkan pria parubaya yang duduk di samping Enrico itu, menatap wajah manis Adinda. Adinda masih mengarahkan pandangannya pada sang ayah. Adinda tidak menyadari akan tatapan pria parubaya yang sedang menatapnya. Kedua manik mata pria yang menatap Adinda itu mulai berkaca-kaca. Kemudian ia pun berdiri dari posisinya. Akhirnya dirinya bisa melihat lagi wajah keponakan yang selama hampir 6 tahun ini ia rindukan. Adinda, seru Herdi dengan suaranya yang sudah bergetar. Adinda pun menoleh pada orang yang memanggil namanya, dan Dek, tubuh Adinda terasa membeku. Ia benar-benar sangat terkejut dengan kehadiran sosok yang ada di depannya. Ya, dialah paman Herdinya, sosok yang begitu sangat menyayanginya, sosok yang sudah hampir 6 tahun ini tidak ia lihat, sosok yang akan melakukan apapun untuk kebahagiaannya. Adinda nak, panggil Herdi lagi, tapi kali ini dengan meneteskan air matanya. Paman, seru Adinda, dan ia pun langsung berhambur ke arah sang paman. Adinda, paman sangat merindukanmu nak. Seru Herdi dengan memeluk erat Adinda. Paman Hicks. Sahut Adinda dengan tangisan kerinduannya. Adinda benar-benar sangat merindukan pamannya. Lidah begitu tidak mampu untuk menempatkan sebuah kata-kata. Adinda sangat rindu, teramat sangat rindu. Herdi mengelus kepala keponakannya yang tertutup hijab itu. Semua orang yang menyaksikan kerinduan antara paman dan keponakan itu pun ikut merasa sangat terharu. Namun perasaan yang dirasakan oleh Pak Budi lebih daripada kata haru. Lebih tepatnya Budi merasa bersalah pada putrinya. Andai saja setelah kepergian sang istri dan juga putranya Haikal, Budi tidak menghilangkan jejak, pastilah Adinda tidak akan terpisah dengan paman tercintanya. Namun harus bagaimana lagi, Budi yang pada waktu itu tidak ingin putrinya diambil oleh mama dan juga papa mertuanya, membuat Budi harus pergi dan tidak meninggalkan jejak apapun dengan membawa putrinya. Adinda, kamu hanya ingin memeluk paman terus hem. Kamu tidak ingin mengobrol dengan paman? Tanya Herdi dengan mengelus kepala Adinda. Akhirnya gadis berhijab itu pun melepas rengkuhannya dari sang paman. Herdi tersenyum melihat wajah Adinda. Diusapnya lelehan air mata yang sempat membasahi pipinya tadi. Ayo duduk dulu. Seru Herdi. Al dan Devina yang tadi masih berdiri pun juga ikut duduk. Kamu semakin cantik nak, kamu sangat cantik sama seperti ibumu Anggrina. Seru Herdi, namun Adinda hanya tersenyum. Paman, kenapa paman terlihat kurus? Tanya Adinda pada akhirnya setelah cukup lama dirinya menangis. Herdi tersenyum mendengar pertanyaan dari keponakannya. Bagaimana paman tidak terlihat kurus nak, selama hampir 6 tahun ini, paman terus mencarimu. Sahut Herdi sedih. Maafkan Adinda paman, karena Adinda paman sampai seperti ini. Sahut Adinda yang merasa bersalah. Tidak sayangnya paman, kamu sama sekali tidak bersalah. Sekarang kamu janji pada paman untuk tidak pergi lagi ya? Seru Herdi. Adinda tidak langsung menjawab permintaan pamannya, ia menoleh pada sang ayah untuk meminta jawaban. Budi yang melihat putrinya mengharapkan jawaban darinya, langsung mengangguk sebagai tanda untuk mengiyakan. Iya, Adinda janji tidak akan pergi lagi. Sahut Adinda. Herdi pun kembali merengkuh keponakan tercintanya itu. Di belahan bumi bagian lain, nampak seorang pria yang berusia 30 tahunan sedang memperhatikan dua foto yang diberikan oleh anak buahnya. Pria itu tersenyum jahat pada kedua foto itu. Sepasang foto laki dan perempuan yang akan menjadi tujuan pembalasan dendamnya. Tuan Alexander, berbahagialah kamu selagi kamu menikmatinya, tidak lama lagi hidupmu akan menderita, kamu harus membayar semua penderitaanku. Batin Viko. Ya, pria itu adalah Viko Hermawan, salah satu rival Alexander. Akibat dari bangkrutnya perusahaan FV Group, yang telah dirintis oleh ayahnya,
menyebabkan Viko harus kehilangan kedua orang tuanya akibat terkena serangan jantung. Kebencian dan keinginan untuk membalas dendam, begitu berkuar hebat di hati seorang Viko. Meski dirinya belum sekaya dulu, namun Viko tetap mampu memiliki anak buah yang sangat hebat dan bisa diandalkan. Tuan, saya sudah melakukan semua perintah Tuan, adakah tugas lain yang harus saya lakukan lagi Tuan? Seru bodyguard itu. Teruslah pantau Al, jangan sampai kamu kehilangan satu informasi apapun dari manusia arogan itu. Perintah Viko. Baik Tuan. Sahut bodyguard itu. Hari pun kini sudah menjelang sore, sudah cukup lama Herdi menghabiskan waktu bersama keponakan dan juga kedua cucu kembarnya. Pria parubaya yang sudah berusia 53 tahun itu begitu masih ingin bersama keponakannya Adinda, namun tidak mungkin jika hal itu terus dilakukan mengingat istrinya yang saat ini sedang demam dan harus menjalani opname di rumah sakit. Sedangkan Pak Budi dan juga Vita sudah sedari tadi siang sudah kembali ke rumahnya. Mengingat kondisi Pak Budi yang memang harus lebih banyak beristirahat membuat Vita dan juga Pak Budi harus pulang lebih awal. Kini dua pria beda generasi itu sudah berada di luar. Al mengantar Tuan Herdi sampai di teras luar rumahnya. Tuan Al, seru Herdi ketika dirinya sudah berada di luar. Iya Tuan, sahut Al. Tuan Al, saya minta pada Anda jagalah Adinda dengan baik, Adinda adalah permata hati saya Tuan, pasti sudah banyak penderitaan yang sudah dia alami selama ini, jadi saya mohon jagalah dia, dan jangan pernah menyakitinya lagi. Seru Herdi dengan tatapan mendalamnya. Pasti Tuan, saya akan menjaga Adinda, setelah kami menikah nanti saya pastikan tidak akan ada lagi penderitaan dalam hidupnya. Saya akan menjaga Adinda dan juga anak-anak kami dengan segenap jiwa dan raga saya Tuan. Sahut Al dengan penuh keyakinan. Herdi merasa lega, akhirnya keponakannya itu akan mendapatkan kebahagiaannya. Sempat ada rasa khawatir yang dirasakan oleh Herdi, bagaimana jika dirinya dan juga Budi telah kembali pada Yang Maha Kuasa siapa yang akan menjaga Adinda. Namun semua kekhawatiran itu tidak perlu lagi Herdi rasakan, karena Herdi yakin, laki-laki yang ada di depannya ini akan dapat menjaga Adinda dengan baik. Ya sudah Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Ujar Herdi. Silahkan Tuan. Sahut Al, dengan tetap menggiring Tuan Herdi.